Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husnul Romatunisma dengan NIM 7211419168 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai sistem informasi manajemen, yaitu proyek 5 dan 6. Nah, kita bahas proyek 5 terlebih dahulu yang berjudul Formulir Pembelian Buka Web atau HTML. Pendahuluan. Formulir menyediakan sebuah mekanisme untuk mengumpulkan informasi dari pengguna web. Proyek ini melibatkan pembuatan formulir untuk digunakan dalam pembelian buku. Contoh. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Yang pertama ada menu file text untuk file name. Yang kedua menu drop down untuk what course are you taking? Yang ketiga, teknik tombol radio untuk what type of book do you prefer? Yang keempat, ada kotak cek untuk what else would you like? Yang kelima, ada kotak teks untuk mengisi komentar. Bagian-bagian formulir contoh. Yang pertama, baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Lalu baris 20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Lalu baris 23-29, bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Siswa melihat judul-judul mata kuliah, misalnya Introduction to MIS, Introduction to Visual Basic, dan System Analysis and Design. Ketika siswa memilih salah satu pilihan ini, formulir akan mengirimkan nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Nama field pilihan tercantum pada perintah selection, tetapi nilai yang terkait dengan field tersebut dihasilkan oleh perintah option. Bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas, used, atau baru, new. Perhatikan field value pada baris 33. Ketika lingkaran sebelum kata used dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field prefer. Kata checked pada baris 33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Baris 39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Jika siswa ingin membeli catatan kuliah atau study notes, maka field notes akan memiliki nilai yes. Jika field ini tidak dipilih, maka komputer tidak akan memberikan nilai pada notes. Baris 43 hingga 44 meminta komentar tambahan dari siswa. Perintah submit pada baris 49 menampilkan submit value to be processed. Perintah reset pada baris 47 menampilkan phrase reset values don't submit. Lalu ini kode HTML yang digunakan. Selanjutnya menyimpan contoh. Yang pertama, pilih file diikuti save as. Yang kedua, masukkan nama file. Yang ketiga, jenis file yang dipilih atau save as type harus all files dengan pengodean ANSI. Selanjutnya, melihat halaman web. Buka browser web, pilih perintah file diikuti sub perintah open, ketikkan nama file atau browse, lalu klik tombol OK. Oke, selanjutnya adalah proyek 6 yang berjudul Dasar-dasar Spreadsheet. Pendahuluan. Lembar kerja atau spreadsheet adalah aplikasi bisnis yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Karena tidak menggunakan perhitungan manual, jadi para manajer dapat mengurangi resiko kesalahan matematis yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan. Contoh ini membuat sebuah faktur. Yang pertama, bukalah program Microsoft Excel. Yang kedua, kita membutuhkan 2 sheet dengan nama invoice dan discount. Faktur berisikan 4 barang, ada chair, table, lamp, dan pillow yang masing-masing memiliki harga unit dan sejumlah diskon. Lalu, harga keseluruhan dijumlah untuk menentukan total faktur. Selanjutnya, lembar data diskon. Tujuan dari lembar diskon adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Lalu, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $50, maka diskonnya adalah 10%. Langkah yang pertama, memasukkan nilai-nilai ke dalam sel.
Yang kedua, formula yang digunakan lembar data invoice bergantung pada nilai pada sel-sel tertentu di lembar data discount. Nilai-nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Sambil ketik nilai 50 dan 100 ke sel A3 dan A4, tandai dan pilih perintah format diikuti subperintah sales. Lalu pilih sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan nilai. Selanjutnya, lembar data faktur. Dimulai dengan membuat lembar kolom cukup besar. Blok kolom A sampai G, kemudian pilih perintah format, diikuti perintah kolom dan width. Ketika sudah muncul dialog box, maka isi dengan angka 13 untuk mengatur lebar kolom. Sel A1 memiliki entry invoice, sel B3 hingga B7 berisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan dimasukkan pada sel C3 hingga C7. Masukkan kata diskon dalam sel D3. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Lalu isikan di sel F3 extended price, sel F10 amount to, sel G8 total, sel G10 date. Lalu meletakkan teks di tengah sel A1 hingga G13. Blok A1 hingga G13 dan pilih perintah format, diikuti subperintah sel, lalu pilih tab alignment. Seperti figur P6.6, di mana memformat sel sehingga terletak di tengah. Selanjutnya, format sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Format sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Total dan nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Lalu pernyataan if untuk sel D4. Lalu masukkan rumus ini pada fungsi fx. Lalu harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Selanjutnya, isikan sel G11 sama dengan now, isikan sel G12 sama dengan G11 ditambah 30, isikan sel G13 sama dengan G11 plus 60, isikan sel F11 sama dengan F8, isikan sel F12 sama dengan F8 dikali 1,01, yang terakhir isikan sel F13 sama dengan F8 kali 1,03. Lalu akan menjadi seperti figur P6.7. Selanjutnya membuat judul kolom dalam huruf tebal dan atau mengubah ukuran font pada kata invoice dengan cara menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format, diikuti perintah cells, dan klik tab font. Kemudian menyimpan contoh. Menyimpan contoh sebagai example P6, Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi XLS kepada nama file. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.